Jemaat kekasih Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdiri dan memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 2, bait 1 dan 2. Haleluya. Puji Tuhan, puji namanya. Mari kita berdoa. Pada hari ini kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Sebab atas kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan, kami Engkau berkati hari lepas hari. Pada hari ini pun saat kami dapat beribadah, itu pun karena kasih setiamu. Ya Tuhan, berkatilah ibadah keluarga ini, berkati para pelayanmu, baik para majelis yang bertugas, pelayan firman, organis, pemandu lagu, petugas sound system, dan multimedia. Bahkan setiap jemaatmu yang ada di setiap rumah dari sektor 1 hingga sektor 9. Namun sebelumnya kami mengaku akan dosa yang telah kami perbuat. Ampunilah kami Tuhan, pengampunan-Mu yang akan melayakan kami untuk beribadah kepadamu. Hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami, pimpin dan berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhir. Kiranya ibadah ini terlaksana hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Mazmur 145 ayat 1 hingga 2. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allah, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Jemaat disilahkan duduk. Kita memuji Tuhan lagi dari Kidung Jemaat 365 C, bait 1 dan 2, Tuhan ambil hidupku. Puji
Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita membuka bahan bacaan kita pada hari ini yang terambil dari Kitab Imamat, pasalnya yang ke-9, ayat yang ke-12 sampai dengan 24. Imamat, pasalnya yang ke-9, ayat yang ke-12 sampai dengan ke-24. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak untuk kita semua bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, tidak hentinya kami mengucap syukur kepadamu karena setiap perbuatan kasih-Mu yang nyata turut hadir dalam hidup kami. Kami pun pada saat ini masih bisa merasakan kasih-Mu yang begitu luar biasa. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan, kami bisa hayati dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-harinya. Sehingga kami pun layak menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan, peliharalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu mendengarkan suara-Mu saja. Berkati hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu. Berilah kerendahan hati dan ketulusan hati untuk menyampaikan firman-Mu dengan baik, sehingga daripada kami pun memahami apa arti dan maksud dari firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Imamat pasal yang ke-9, ayat 12 sampai dengan 24. Demikian firman Tuhan. Kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu beserta dengan kepalanya, lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah, diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu, lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas mezbah di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang, dan umbai hati, segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu. Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya ke atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorai mereka, lalu sujud menyembah. Sedemikian jauh pembacaan kita pada hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berbagai media belakangan ini, beberapa bulan terakhir, telah menyampaikan bahwa negara kita, Indonesia saat ini resmi memasuki masa resesi. Masa resesi merupakan masa di mana suatu negara mengalami kemunduran ekonomi secara signifikan yang terjadi dalam waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun.
dan negara kita adalah salah satu yang mengalami masa resesi ini. Hal ini tentu diakibatkan oleh pandemi yang terjadi pada akhir bulan Maret dan berdampak pada ekonomi kita saat ini. Masa resesi ini pun memiliki dampak yang cukup besar dalam kehidupan kita. PHK terjadi besar-besaran di mana-mana, kemudian lapangan pekerjaan semakin sempit, bahan kebutuhan atau bahan pokok, bahan makanan semakin mahal harganya, dan sebagainya. Salah satu Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, menyampaikan demikian. Dalam menghadapi masa resesi ini, kita dituntut untuk memperbanyak kegiatan konsumsi. Memperbanyak kegiatan konsumsi adalah membelanjakan atau membeli barang-barang dengan menggunakan uang yang kita miliki supaya kita dapat melakukan peredaran uang secara dinamis dan mampu melewati masa resesi ini dengan baik. Dengan demikian, ketika kita melakukan konsumsi atau kegiatan konsumsi secara terus-menerus, ini akan meningkatkan ekonomi dan meredarkan uang tadi, maka kita pun bisa menghadapi masa resesi ini dengan baik. Nah, namun daripada itu Bapak Ibu, hal ini tampaknya tidak wajar bagi saudara-saudara kita, barangkali hanyalah terbatas. Saudara-saudara kita yang mengalami keterbatasan, baik itu secara finansial maupun dalam hal apapun. Mungkin barangkali di antara kita yang menerima bantuan dari pemerintah sebesar 600.000 sangat tidak cukup untuk melakukan kegiatan konsumsi lebih lagi daripada sebelumnya. 600.000 barangkali hanya bisa untuk menggunakan makan barangkali 2 minggu ataupun 1 bulan, dan itu belum termasuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Namun hal ini saya kemudian merenungkan kembali, ada hal apa yang tersirat di dalam permasalahan ini. Ternyata setelah saya melihat permasalahan ini dan merenungkannya, saya mengambil sebuah kesimpulan, yakni sebuah solidaritas dan bekerja sama. Paling tidak bagi yang mampu, bagi yang memiliki kecukupan, mampu menolong saudara-saudara kita, atau kita punya yang tidak cukup ataupun yang terbatas. Intinya adalah letak bekerja sama antara kita sesama manusia, antara bagi kita yang mampu dan bagi saudara-saudara kita yang mengalami keterbatasan. Hal ini pun juga bekerja sama antara pemimpin, orang-orang di sana, dan juga kita sebagai warga masyarakat di Indonesia. Begitulah yang saya bisa refleksikan dari persoalan ini. Nah, Bapak Ibu, sikap bekerja sama antara pemimpin dan yang dipimpin seperti ini pun tampaknya juga dialami oleh Harun dalam bacaan kita yang telah menerima jabatannya sebagai seorang imam bagi umat Israel. Sehingga ia bekerja sama dengan Allah dan Musa untuk melakukan tanggung jawabnya sebagai imam dalam melaksanakan korban penghapus dosa dan korban bakaran. Harun memang harus melakukannya, mengingat bahwa ia adalah imam yang baru ditabiskan oleh Allah melalui Musa pada waktu sebelumnya. Dalam kitab Imamat memang banyak sekali cerita tentang persembahan korban, persembahan sajian, dan setiap peraturan-peraturan yang ada di dalamnya. Hal ini ingin menunjukkan bagaimana umat Israel menghayati Allah yang berkarya di tengah mereka. Mereka memberikan sebuah korban persembahan untuk penghapusan dosa sebagai membuktikan bahwa Allah adalah Allah yang mengampuni, Allah yang berkarya di tengah mereka sebagai Allah yang mengampuni. Korban untuk pendamaian, mereka menghayati Allah sebagai Allah yang mendamaikan antara umat manusia dan sebagainya. Dalam pembacaan kita pada hari ini terdapat 2 jenis pembakaran, 2 jenis persembahan yang dilakukan oleh Harun pada waktu itu, yakni korban pengampunan dosa
atau penghapus dosa, dan juga korban bakaran. Korban bakaran biasanya dilakukan pada pagi dan petang, yang dilakukan di bait Allah. Selain itu juga, korban penghapus dosa lebih bukan berpusat pada menghapus dosa, melainkan penghapus dosa yang terletak pada pelanggaran moral, melainkan pelanggaran yang terjadi dalam upacara yang terjadi di bait Allah pada waktu itu. Nah, biasanya dalam korban bakaran ini dalam kata Ibraninya adalah olah, yang berarti membumbung. Biasanya dalam korban bakaran ini diyakinin bahwa asap yang dibakar membumbung kepada Sang Ilahi yang akan menghirupnya. Korban bakaran tersebut bertujuan untuk menyucikan kuil dan juga sebagai persembahan kepada Allah. Perkataan korban berarti persembahan. Manusia mempersembahkan suatu persembahan kepada Allah dengan tujuan memperoleh kemurahan hati Allah. Oleh karena itu, dengan cara membakar persembahannya itu di atas mezbah selaku lambang penyerahan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Pada umumnya, persembahan ini pun juga biasa dilakukan oleh saudara-saudara kita di agama lain dengan cara dan ajaran peraturan yang berbeda-beda pula sesuai dengan ajaran mereka. Renungan kita pada hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ingin menyoroti bagaimana sosok dari seorang Harun. Selain sebagai seorang imam di antara umat, ia pun memiliki tugas dan tanggung jawab dalam membawa umat untuk berfokus pada Allah. Harun yang telah menerima hikmat melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya dengan berpusat kepada Allah. Ia tidak akan melakukan tugas-tugas tersebut apabila ia tidak memiliki kewenangan di tengah-tengah umat Israel sebagai imam. Ia tidak akan melakukan tugas-tugas yang ada apabila ia tidak memiliki kedudukan atau jabatan di antara umat Israel. Sosok pemimpin umat sangat penting dalam menjalin relasi antara umat Israel dengan Allah pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu, ada sebuah cerita. Dalam suatu kerajaan terdapat 2 orang anak laki-laki dan salah satunya harus menjadi pengganti ayahnya pada waktu itu. Hingga satu kali ayah mereka atau sang raja mengalami sakit yang begitu cukup serius sehingga harus dibaringkan di kamar selama berhari-hari. Hingga tidak cukup lama, ayahnya pun menyampaikan bahwa ia harus meneruskan pemerintahannya sebagai raja melalui anak-anaknya. Hingga satu kali ia pun memanggil anak-anaknya ke ruangannya. Lalu ia memberikan uang sebagai cara dia untuk melihat bagaimana anak-anaknya mampu bertindak dalam situasi tersebut dan mampu melihat bagaimana reaksi mereka ketika menjadi pemimpin. Lalu kemudian keesokan harinya pun mereka membeli barang-barang yang mereka inginkan. Anak pertama membeli pulpen dan ia menyampaikan kepada ayahnya, "Ayah, aku membeli pulpen. Aku membeli pulpen karena ketika ayah tidak ada, aku ingin menuliskan apa yang menjadi kerinduan ayah, apa yang menjadi keinginan ayah ketika ayah menjabat sebagai seorang raja dan tidak tercapai. Sehingga ketika aku memimpin, aku pun bisa mencapai apa yang Allah inginkan pada saat ini." Lalu anak kedua masuk ke dalam kamar ayahnya dan ia membawa sebuah lilin kecil. Dan ia mengatakan kepada ayahnya seperti ini, "Ayah, ketika aku menjadi pemimpin dalam kerajaan ini, aku ingin menjadi seperti lilin yang bisa hidup dan menyingkirkan kegelapan yang ada." Lalu sang ayah pun sudah tahu jawabannya, siapa yang akan menjadi pemimpin bagi kerajaannya tersebut. Sosok pemimpin dalam hal ini, ilustrasi ini menjelaskan
Pemimpin adalah mereka yang mampu menjadi berkat bagi sesamanya, bagi anggotanya, dan bagi siapapun. Memang Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita tidak bisa menjadi pemimpin dalam suatu organisasi. Kita barangkali tidak akan menjadi pemimpin, tidak semua menjadi pemimpin. Namun salah satu hal yang paling signifikan atau yang paling efektif dalam kehidupan kita adalah menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Kita menjadi pemimpin bagi diri sendiri, itu berarti kita harus bertanggung jawab setiap risiko, setiap persoalan, dan setiap perbuatan yang kita lakukan. Itu adalah hal yang paling signifikan yang dapat kita lihat menjadi seorang pemimpin bagi diri sendiri. Bagi kita para orang tua, menjadi pemimpin diri sendiri itu berarti bertanggung jawab dalam membangun cinta kasih Allah yang harmonis di tengah keluarga. Itu adalah bukti bahwa kita memimpin diri sendiri dan menjadi berkat dalam keluarga kita. Bagi kita sebagai anak-anak maupun yang sudah dewasa, kita bisa menjadi pemimpin melalui penguasaan diri kita, melalui menahan emosi dan menahan nafsu kita terhadap dunia. Itu adalah memimpin yang baik bagi diri kita sendiri. Apa yang telah kita lakukan dalam hidup kita, apa yang kita hadapi dalam persoalan, harus kita lalui secara dengan seksama, harus kita lalui dengan penuh bertanggung jawab, karena kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Pemimpin yang bertanggung jawab bagi kehidupan diri sendiri adalah pemimpin yang mampu menjadi berkat bagi orang lain, mampu menyebarkan kasih dan sukacita kepada orang lain, sehingga kita pun bisa berguna bagi diri sendiri, bagi siapapun, dan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, saat ini kita akan memasuki doa syafaat. Maka dari itu saya mengajak kita untuk semua bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kasih yang selalu kami rasakan, berkat yang selalu kami rasakan, tiada henti-hentinya karena berasal daripadamu Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap perbuatan kasih yang nyata dan hadir dalam hidup kami. Kami pun mengucap syukur buat perbuatanmu, kasihmu yang nyata yang terjadi dalam hidup kami sampai saat ini. Ya Bapa, kami saat ini berdoa untuk di antara kami yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Biarlah Tuhan, kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Dapat kami lakukan, dapat kami aplikasikan dalam hidup kami sehari-harinya. Berkati kami Tuhan, mungkin di antara kami juga yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Bapa Engkau menopang dan menolong kami dalam situasi dan kondisi demikian. Karena kami percaya bahwa hanya Engkaulah satu-satunya tabib
yang mampu menolong dan menyembuhkan kehidupan kami dalam secara jasmani maupun rohani kami. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap orang-orang di luar sana yang mungkin saat ini sedang terjangkit virus corona COVID-19. Engkau berkati Tuhan setiap pergumulan dan setiap sakit yang mereka alami. Kiranya Engkau sembuhkan mereka, biarlah Engkau memberi hikmat kepada dokter dan juga kepada suster setiap garda terdepan dalam menangani pasien yang terkena COVID-19. Berilah mereka penghiburan, berilah mereka sukacita, hati yang penuh dengan ungkapan syukur, karena mereka pun bisa merasakan kasih-Mu, kasih setia-Mu di tengah-tengah kondisi situasi yang penuh dengan tanda tanya saat ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu, terkhususnya GPIB Bukit Kasih Surabaya. Tuhan memberkati kiranya setiap pergumulan, setiap rancangan yang dirancangkan untuk kedepannya, biarlah kiranya hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Jauhkanlah Tuhan dari setiap perpecahan yang terjadi dalam jemaat kami. Jauhkanlah setiap hal-hal yang akan meruntuhkan persekutuan kami. Kiranya kami hanya berpusat pada-Mu dan hanya berfokus pada Engkau untuk membangun persekutuan yang lebih baik lagi. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap pemerintah, setiap parlemen yang ada. Berilah mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam memerintah negara-Mu ini di Indonesia. Biarlah kiranya setiap apa yang mereka lakukan bukan hanya untuk keinginan mereka semata, namun mereka pun bisa menjadi berkat bagi siapapun, bagi orang lain, bagi seluruh rakyat yang ada di Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak di antara kami. Engkau berkati setiap mereka yang saat ini masih dalam proses sekolah, baik yang dari TK, SD, SMP maupun SMA. Biarlah kiranya anak-anak kami bisa menjadi berkat, saluran berkat, bisa menerima ilmu, pengetahuan dengan baik, dan kiranya menjadi berkat bagi sesamanya dan bagi keluarga. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami saat ini masih sedang kuliah. Engkau memberkati setiap mereka, biarlah mereka pun bisa menjadi berkat pula bagi sesama dan bagi siapapun yang ada di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap di antara kami yang mungkin saat ini dalam proses pencarian pekerjaan. Biarlah Tuhan memberkati, karena kami percaya bahwa Engkau telah menempatkan tempat dan waktu yang tepat untuk kami mendapatkan pekerjaan. Setiap kekhawatiran kami, setiap pergumulan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk setiap di antara kami, setiap jemaat-Mu di GPIB Bukit Kasih Surabaya. Jauhkanlah kami dari perpecahan, jauhkanlah kami dari pergumulan yang barangkali membuat kami sakit hati di antara satu sama lainnya. Namun biarlah sakit hati itu bisa menjadi mendewasakan kami dalam persekutuan, dalam iman, dan dalam segala hal. Biarlah kiranya kami pun berfokus, berpusat hanya kepada Engkau sebagai kepala gereja dalam hidup kami, sebagai kepala keluarga dalam hidup kami pula. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap apa yang kami rancangkan ke depannya di tengah masa-masa situasi yang sulit ini, yang penuh dengan tanda tanya. Kami tidak tahu harus berbuat apa. Namun ketika kami menyerahkan kepadamu, kami pun bisa merasakan kasih dan sukacita-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Peliharalah dalam kasih Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat, marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita atas berkat yang telah dilimpahkannya. Firman Tuhan dalam Maleakhi 3 ayat 10 yang menyatakan, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat menyanyi dari Kitab Bakti 86 bait 1 dan 2, Aku Bersyukur. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian samanya. Syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami mengaku dan percaya bahwa setiap pemberian dan anugerah yang sempurna berasal daripada-Mu. Apa yang telah kami berikan dengan hati tulus, dengan rasa syukur ini pun bersumber dari kasih Bapa yang sempurna melalui Yesus Kristus. Kami mohon berkatilah persembahan kami agar berguna untuk pekerjaan dan pelayanan yang menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat, persilakan duduk kembali. Mohon perhatian untuk warta ibadah keluarga bersahaja Rabu 18 November 2020. Ucapan terima kasih. Presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Saudara Bervi Yoktan Josephus Thomas Franz yang sudah memberitakan firman Tuhan, serta seluruh majelis yang bertugas dan juga pendukung hingga terlaksananya ibadah hari ini. Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja memberkati. Ibadah keluarga bersahaja Rabu 25 November 2020 masih tetap dilaksanakan secara streaming pukul 19.00 WIB. Demikian warta ibadah keluarga bersahaja Rabu 18 November 2020. Terima kasih atas perhatian warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, nyatakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan membimbingmu
untuk menutup ibadah kita pada hari ini, saat ini saya mengajak kita semua untuk kita bersatu dalam doa sebagai doa penutup untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Ibu yang mengasihi, kami mengucap syukur Bapa karena Engkau telah membimbing dan menyertai kami dari awal sampai akhirnya ibadah ini. Biarlah Bapa setiap apa yang kami dengarkan, kami bukan hanya mendengarkan saja, namun dapat kami renungkan dan dapat kami aplikasikan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-harinya. Sehingga kami pun layak dipanggil sebagai pelaku-pelaku firman-Mu yang setia, anak-anak-Mu yang taat kepadamu. Biarlah Tuhan setiap apa yang kami lakukan dalam hidup kami, yakni firman-Mu, kiranya kami bisa menjadi berkat bagi orang lain pula. Kami dapat memimpin diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri adalah bukti kami mengasihi diri kami sendiri dan bukti kami mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau menyertai kami selalu, karena kami percaya bahwa hanya Engkaulah sang pemimpin yang sejati. Dalam nama anak Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.